Suamiku pewaris utama. Bab 34. Cuma gangguan kecil. Baik Tuan. Semua pesan Tuan akan kami patuhi, dan sekali lagi, tolong sampaikan kepada Tuan Muda Hendy, ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga padanya. Baik akan kami sampaikan. Balas anak buah Hendy tegas. Ayo kita pergi. Ujarnya. Ibu. Apakah ini tidak terasa aneh? Tadi kita diperlakukan secara tidak manusiawi, dan diseret-seret seperti binatang, tapi sekarang, kita malah diberi tempat tinggal. Apa arti semua ini, Bu? Tanya Everly bingung dan tidak mengerti. Ibu juga bingung dengan perubahan sikap Hendy. Tadi kelihatan dia sangat marah dan membenci kita, tapi ternyata, di balik marahnya itu, ada kebaikan yang tersembunyi. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mau memberikan kita tempat tinggal yang besar ini? Jawab ibunya juga kebingungan, lalu melanjutkan berkata. Tapi apapun alasannya, kita wajib berterima kasih kepada Hendy, karena telah mau menolong kita, walaupun nenek tidak yakin, apakah Hendy sudah memaafkan kita atau belum. Sambung ibunya lagi sambil menggigil kedinginan. Melihat ibunya menggigil kedinginan seperti itu, Everly berinisiatif untuk mengajak ibunya masuk ke dalam rumah, yang diberikan oleh Hendy itu, lalu berkata, Ibu, aku rasa ini sudah malam, apa tidak sebaiknya kita masuk saja? Tanya Everly sudah mulai kedinginan juga. Ya kau benar, mari kita masuk. Jawab ibunya sambil melangkah pergi, dibimbing oleh anaknya Danish. Keesokan harinya saat mereka bangun, barulah mereka menyadari, bahwa rumah yang diberikan oleh Hendy itu, sangat besar sekali. Halamannya sangat luas, bisa untuk bercocok tanam berbagai macam jenis komoditas sayur dan tanaman hortikultura lainnya. Peralatan rumah tangga yang diberikan pun cukup lengkap, kebutuhan pokok yang tersedia cukup untuk 4 bulan ke depan, hanya tinggal mengolahnya saja. Mereka benar-benar dibuat terpana atas perubahan sikap Hendy, dari sombong, arogan angkuh, dan tidak mau tahu, berubah 180 derajat, itu menurut perkiraan mereka saja, tapi apakah fakta yang sebenarnya seperti itu? Pagi ini adalah hari pertama, di mana mereka tinggal di daerah lain, yang sampai saat ini belum diketahui, apa nama daerah yang mereka tempati itu. Setelah lewat setengah hari, barulah mereka mengetahui, apa nama daerah tersebut. Hal itu mereka ketahui, setelah mendapat berita dari Hadwin, yang baru saja pulang dari mengecek saldo yang ada di ATM, serta menariknya. Nama daerah yang mereka tempati itu masih berada di wilayah Provinsi SS, tepatnya di Kabupaten L, Distrik K yang memang sangat cocok untuk daerah pertanian. Ke tempat itulah mereka sekarang dibuang, dan diharuskan berprofesi sebagai petani oleh Hendy. Top Sky Restaurant, pukul 12.30. Berapa persen kemajuan yang sudah dicapai di kota S itu Ivo? Tanya Hendy sesaat setelah mereka berdua selesai makan. Baru sampai tahap negosiasi dan observasi Tuan. Jawab Ivory cepat, sambil mengambil tisu di atas meja, untuk membersihkan mulutnya, setelah selesai makan, kemudian melanjutkan lagi berkata tanpa ditanya lagi. 100% pemilik tanah, mau melepaskan tanahnya pada kita, karena harga per meter yang ditawarkan cukup tinggi, sehingga mereka tergiur karenanya. Lusa direncanakan akan dilakukan pembayaran secara serentak. Bagi tanah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, tapi diakui oleh perangkat desa, bahwa tanah itu milik yang bersangkutan, maka pihak perusahaan akan membayar tanahnya itu dengan perhitungan biasa. Tanah yang mempunyai surat kepemilikan walau cuma sporadis, akan dibayar di bawah harga standar kota, sedangkan yang memiliki sertifikat hak milik, akan dibayar sesuai dengan harga kota yang berlaku di sana, ucap Ivory secara profesional menjelaskan pada Tuan Muda Hendy. Kedengarannya cukup menarik,
kau memang bisa diandalkan Ivo. Ucap Handi tulus memuji kinerja sekretarisnya. Itu memang wajib dilakukan Tuan Muda, jika kita menyamaratakan harga, maka hanya kerugian besarlah yang akan kita dapatkan, jawabnya. Untunglah pemilik tanah bisa diajak berunding dan diberi pengertian. Jika mereka ngotot menuntut harga yang sama, maka proyek bisa terancam gagal Tuan. Ternyata begitu. Gumam Handi lirih, lalu berkata lagi. Apakah ada kendala sewaktu pendataan, atau waktu proses observasi dan negosiasi? Tanya Handi tanpa menoleh ke arah Ivory. Selama ini belum ada Tuan Muda, kalaupun ada, hanya masalah kecil, dan itu pun cuma protes sepihak saja. Jawab Ivory sambil mengepalkan kedua telapak tangannya erat-erat di bawah meja. Reaksi yang ditunjukkan oleh Ivory, sempat tertangkap oleh Handi, walau hanya sekilas, tapi bisa dipahami oleh Handi maksudnya. Apakah ada yang mengganggumu di sana? Tanya Handi tiba-tiba. Itu cuma masalah kecil Tuan Muda, tapi sudah bisa diatasi saat itu juga, rutuk Ivory geram. Bisa kau ceritakan itu? Ucap Handi dingin. Baiklah Tuan Muda. Jawab Ivory mantap, lalu berhenti mengambil nafas sebentar, kemudian melanjutkan berkata. Malam itu, udara terasa sangat panas sekali, jadi aku memutuskan untuk keluar rumah, sambil menikmati indahnya terang bulan di sana. Jawab Ivory seperti ragu-ragu, kemudian berhenti cukup lama. Teruskan. Sewaktu sedang asyik-asyiknya menikmati sinar bulan, sambil duduk-duduk di sebuah kursi panjang, yang tersedia di desa tersebut, tiba-tiba datang sekawanan berandalan yang ingin mencelakai dan menangkapku, untuk dijadikan sebagai sandera. Lalu, ucap Handi terkejut, dan terkesan tidak sabar mendengarkan kelanjutannya. Ivory kelihatan ragu-ragu untuk menjelaskan cerita yang sebenarnya. Kalau dia berterus terang, bagaimana dia menghajar berandalan tersebut, tentu saja Tuan Muda akan mengetahui rahasianya, tapi kalau dia tidak cerita, tentu dia akan mengarang yang lain jadi serba salah. Pertanyaan Handi tadi tidak langsung dijawab oleh Ivory, dia malah termenung sendiri. Sambil memikirkan apa yang harus dikatakan kepada Tuan Muda Handi, tapi tiba-tiba. Ivo. Panggil Handi sedikit kuat, hingga membuyarkan lamunan Ivory. Iya Tuan Muda. Jawab Ivory gugup. Kalau kau tidak mau menceritakannya, aku tidak akan memaksa. Ayo kita pergi. Ucap Handi sambil berdiri. Tunggu Tuan Muda. Aku akan menjelaskannya. Sangga Ivory tidak enak hati, karena telah membuat Handi menunggu. Oke, aku akan mendengarkannya, tapi intinya saja, karena masih banyak pekerjaan di luar. Jawab Handi sambil duduk kembali. Kelompok berandalan itu terdiri dari 16 orang, yang dipimpin oleh seorang laki-laki kurang ajar, bermuka hitam dan kelihatan kejam, kata Ivory dengan wajah menahan marah, lalu melanjutkan lagi berkata. Berandalan itu mengepungku dari segala arah, mereka berniat ingin menangkapku, sambil ingin melecehkan tubuhku Tuan. Terus. Tentu saja aku tidak terima atas perlakuan mereka terhadapku itu, maka terpaksa aku melawannya dengan beberapa jurus yang aku kuasai. Dengan keahlian yang kumiliki itulah, aku berhasil merobohkan 5 di antara mereka, termasuk wakil ketuanya, Doni. Maksudmu kau melawan mereka seorang diri, lalu kemana para pengawalmu itu? Kurang ajar. Beraninya mereka. Ucap Handi marah. Mereka tidak salah Tuan. Itu murni kesalahanku, karena menganggap bahwa situasi desa cukup aman, maka aku keluar sendiri tanpa mau dikawal, tapi tidak kusangka, ternyata di sana juga ada berandalan pengacau. Dengan alasan desa aman, aku menolak ketika mereka ingin mengawalku berkeliling desa. Jawab Ivory terus terang, karena tidak mau Tuan Mudanya menghukum para pengawal itu. Terus apa yang terjadi?
Tanya Handi lagi. Setelah 5 orang berhasil kurobohkan, aku segera menelepon Light, untuk segera datang dengan membawa anak buahnya, untuk mengatasi masalah itu. Light segera datang, diikuti oleh puluhan anak buahnya. Bukan hanya itu saja, Paman Tiger dan James juga ikut bersamanya. Setelah berunding sebentar, kami memutuskan untuk menyambangi markas mereka langsung. Sesampai di sana, tanpa aba-aba lagi, Light langsung meledakkan rumah mereka, walau hanya bagian depannya saja. Dengan kejadian itu, ketua berandalan tersebut bergegas keluar, dan tanpa basa-basi lagi, bersitegang dengan kami. Setelah melalui perdebatan panjang dan klasik, apalagi setelah melihat kekuatan Light dan anak buahnya, ketua berandalan tersebut menyerah, dan malam itu juga diamankan serta dibawa oleh Light entah kemana. Cukup menarik sekaligus terkejut, ternyata kau juga menguasai ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Aku jadi tertantang, ingin merasakan beberapa jurus yang kau miliki itu, ujar Handi sambil menatap wajah ayu milik Ivory. Aku tidak sebanding dengan Anda Tuan, kekuatanku hanya kulit luarnya saja dari kekuatan Tuan Muda. Jawab Ivory merendah. Tapi aku sempat terkejut, di sebuah desa yang aman yang damai seperti itu, ada juga kelompok berandalan, tapi kenapa Paman Tiger tidak mengabarkannya padaku ya? Pikir Handi sambil memijit keningnya walau tidak sedang sakit. Mungkin dia punya alasan tersendiri Tuan. Lagi pula selama ini, kelompok berandalan tersebut menurut kabarnya, tidak pernah mengganggu warga desa, kalau mereka tidak diganggu duluan. Bela Ivory panjang lebar. Mereka berada di sana karena berprofesi sebagai pemburu, di lahan yang akan kita garap itu. Dengan alasan itulah, mereka mencoba protes, dengan berusaha menangkapku, tapi nyatanya punya niat lain terhadapku, rutuk Ivory kesal. Baik. Aku mengerti maksudmu itu Ivo, dan aku sudah cukup paham. Mudah-mudahan setelah kejadian itu, tidak ada lagi pengganggu, dan proyek tempat wisata itu, akan berjalan lancar, tanpa gangguan yang berarti. Mudah-mudahan Tuan. Jawab Ivory sambil berdiri, dan mengikuti langkah Handi meninggalkan restoran tersebut. Pertemuannya dengan Ivory di Top Sky Restaurant, telah membuka mata Handi lebar-lebar. Ivory sekretarisnya, bukan hanya cantik, tetapi juga menguasai ilmu bela diri yang cukup tinggi. Satu hal yang jarang ditemui pada seorang gadis cantik sepertinya. Kini pandangannya sedikit berubah terhadap Ivory, tapi bukan rasa suka dalam hati, cuma sekedar mengaguminya saja. Handi sungguh tidak menyangka, bahwa orang yang selama ini setia mendampinginya, adalah seorang pesilat tangguh, yang mungkin sulit untuk menemukan lawan yang sebanding dengannya. Menghadapi 16 orang pria kuat saja, dia tidak takut, malah berhasil membuat 5 di antara mereka terkapar di tanah. Bukankah itu suatu prestasi yang sangat luar biasa, yang diperlihatkan oleh seorang perempuan cantik seperti Ivory? Kini pikiran Handi melayang kemana-mana. Batinnya mengatakan, tidak percuma aku mengangkatnya menjadi sekretaris pribadiku, ternyata dia sangat luar biasa. Aku tidak boleh bersikap masa bodoh, apapun alasannya. Hari ini adalah saat di mana Handi ingin mewujudkan rencananya, yaitu mengunjungi sebuah kota, yang tidak jauh dari kota B. Di kota tersebut, Handi ingin melihat secara langsung, panti asuhan yang dulu pernah menampungnya selama beberapa tahun. Dalam kesempatan itu, Handi juga mengajak Ivory untuk pergi bersamanya, yang didampingi pula oleh Hans dan anak buahnya yang lain. Apakah semuanya sudah siap? Kata Handi kepada rombongannya. Sudah Tuan Muda, tinggal berangkat saja. Jawab mereka serempak. Bagaimana denganmu Ivo? Aku sudah siap dari tadi Tuan Muda. Jawab Ivory kalem. Baiklah kalau begitu, mari kita berangkat ke kota T. Ujar Handi memberi perintah.
Siap tuan muda. Balas mereka serempak, kemudian berjalan memasuki mobilnya masing-masing. Handi juga memasuki mobil Lamborghini-nya, yang masih tetap setia dipakainya. Handi belum mau mengganti mobil tersebut, dengan mobil yang jauh lebih mahal lagi, karena mobil itulah yang pertama kali dibeli oleh Handi, jadi Handi sudah merasa nyaman menaiki mobil itu. Walaupun sudah ada keluaran terbaru, yang jauh lebih grace dari Lamborghini-nya, tapi Handi masih tetap setia menggunakan mobil yang pertama kali dibelinya itu. Maka keberangkatannya kali ini ke kota T, Handi masih tetap menggunakan Lamborghini-nya, tapi sekarang dikendarai oleh sopir pribadinya. Sementara Ivory, menggunakan mobilnya sendiri, yang juga dikendarai oleh orang lain. Alasannya adalah, karena dia tidak ingin mengganggu tuan muda Handi. Selama perjalanan menuju ke kota T, rombongan tersebut tidak mengalami hambatan yang berarti, kecuali hanya sekedar berhenti di lampu merah. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh, kurang lebih 46 menit, dengan jarak tempuh sekitar 45,9 km atau 27 mil jauhnya, dengan kecepatan mobil kurang lebih 80 km per jam, iring-iringan mobil itu pun memasuki kota T, tapi masih melanjutkan lagi sekitar 3 km untuk sampai ke tempat tujuan. 13 menit kemudian, iring-iringan mobil pun sampai ke tempat yang dituju, yaitu panti asuhan Kasih Bunda, yang selama beberapa tahun menampung Handi dan teman-temannya yang lain. Kedatangan beberapa mobil mewah di depan panti asuhan tersebut, tentu saja menghebohkan para penghuninya juga pengurus panti. Tak lama kemudian, 3 orang wanita, 1 parubaya dan 2 kisaran 25 atau 30 tahun, keluar dari dalam panti, diikuti oleh seluruh penghuni panti yang ada. 3 orang wanita itu adalah kepala panti, dan 2 lainnya adalah pengasuh serta pengurus anak-anak panti tersebut. Mereka bergegas keluar untuk memastikan, apakah mobil-mobil mewah tersebut memang berhenti untuk berurusan dengan panti asuhan yang dipimpinnya atau sekedar berhenti saja. Setelah para penumpang mobil itu turun, mereka langsung berlari ke arah mobil Handi, dan membentuk barisan, ketika Handi ingin keluar dari mobilnya. Begitu pemilik mobil Lamborghini keluar, para pengawal Handi termasuk juga Ivory sekretarisnya, membungkuk dengan hormat ke arah Handi secara serentak. Kejadian itu tentu saja membuat yang melihatnya menjadi takjub dan terpana, betapa tidak, di hadapan mereka saat ini, seperti ada seorang sultan atau raja, yang sedang disambut oleh para prajuritnya dengan sikap hormat. Peristiwa itu, tentu saja sekali lagi membuat ibu panti dan lainnya merasa tersanjung, karena panti asuhan yang dipimpinnya, mendapat kunjungan orang penting atau orang kaya sekali Handi. Tak lama kemudian, dengan gagahnya Handi melewati mereka, menuju ibu panti yang sedang keheranan sambil menunggu dengan harap-harap cemas. "Apa kabar Ibu Santi? Apakah Ibu masih mengingatku?" tanya Handi datar, tanpa membuka kacamata hitamnya. "Kabar Ibu baik. Kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini Ibu berhadapan?" tanya kepala panti tersebut penasaran. Handi tidak langsung menjawab, tetapi membuka kacamata hitamnya, kemudian memandang wajah ibu panti asuhan penuh kasih sayang. "Di dia, Handi," pekiknya setelah menyadari orang yang tadi memberi salam padanya adalah anak asuhnya sendiri. Tanpa memperdulikan orang-orang sekitar, Ibu Santi berlari ke arah Handi, dan langsung memeluknya dengan erat. "Handi, ternyata ini engkau. Ibu tak menyangka, bahwa kau sekarang telah menjadi orang sukses. Ibu sangat senang sekali melihatnya Handi," ucap Ibu Santi sambil mengguncang-guncang tubuh Handi pelan. "Ini berkat doamu Bu, tanpa kasih sayang dan doa Ibu dulu, tak mungkin Handi bisa sampai seperti ini," balas Handi merendah, sambil membelai pucuk kepala Ibu Santi dengan penuh kasih sayang.
Kalian semua cepat ke sini, ini kakakmu Handi, dia dulu pernah tinggal di sini juga. Kata Ibu Santi kepada anak asuhnya, yang saat ini sedang berdiri bengong di belakangnya. Serentak setelah mendengar ucapan dari ibu pengasuhnya, anak panti asuhan tersebut, langsung meluruh ke arah Handi, dan berdiri berjajar menghadap Handi di kanan dan kirinya. "Apa kabar senior?" ucap salah seorang remaja tanggung kepada Handi dengan sikap hormat. "Kabar kakak baik-baik saja, bagaimana denganmu, apakah betah tinggal di sini?" tanya Handi memecahkan suasana canggung di antara mereka. Berkat bimbingan dan asuhan dari Ibu Santi, Ibu Lia dan Ibu Naya yang baik hati itu, kami semua betah tinggal di sini, dan bertekad, ingin menjadi orang sukses seperti senior. Ucapnya penuh semangat dan percaya diri. "Bagus kalau begitu. Kakak senang mendengarnya." Balas Handi tidak kalah semangat dengan juniornya. Kemudian satu persatu penghuni panti tersebut menyalami Handi dengan hikmat. Dalam pandangan mereka, Handi adalah orang kaya yang baik hati, bahkan di hati mereka tersemat satu kata, Handi adalah raja atau sultan yang wajib dihormati. "Oh iya ibu. Kedatanganku dan rombongan kemari adalah untuk meninjau secara langsung panti asuhan ini, siapa tahu, Handi bisa sedikit membantu meringankan beban ibu dalam mengasuh mereka." "Apa yang kau katakan Handi? Ibu sudah sangat senang, ketika melihatmu mau mengunjungi panti asuhan ini. Ibu tidak minta apa-apa lagi Handi," jawab Ibu Santi dengan lemah lembut. "Tidak bisa begitu Bu. Handi sudah bertekad, apabila telah sukses, maka Handi tidak akan melupakan jati diri Handi yang dulu, maka Handi berniat akan merenovasi panti asuhan ini menjadi sedikit lebih baik." Tangkis Handi sambil tersenyum. "Tapi apakah tidak memberatkanmu nak Handi?" tanya Ibu Santi lagi, sambil melihat ke sekelilingnya. Dari situ dia menyadari, bahwa ucapan Handi tidak main-main. Ketika melihat deretan mobil mewah tersebut, Ibu Santi sudah sangat paham, bahwa Handi sekarang bukanlah orang sembarangan, kalau bukan orang kaya, siapa lagi? Maka dengan rendah hati dia berkata, "Jika itu maumu, Ibu ikut saja rencanamu Handi, cuma jika memberatkanmu, Ibu tidak berkeberatan kalau nak Handi membatalkannya." "Sama sekali tidak keberatan Bu. Hari ini juga, Handi akan memindahkan seluruh penghuni panti asuhan ini ke tempat lain, karena bangunan panti asuhan ini akan dirobohkan menjadi bangunan yang baru," jawab Handi dengan bijaksana. "Baiklah kalau begitu Handi, Ibu sangat senang mendengarnya. Mari kita masuk dulu, dan melihat untuk terakhir kalinya panti asuhan ini," ajak Ibu Santi ramah. "Baik Bu," jawab Handi patuh, kemudian memberi kode kepada Ivory dan Hans untuk mengikutinya ke dalam, sementara yang lain, tetap berdiri di luar di samping mobil-mobilnya. Tidak terasa waktu pun terus berlalu, kini semua anak panti asuhan telah dipindahkan ke tempat lain, yang sengaja disewa oleh Handi selama 3 bulan ke depan, dengan harga sewa yang cukup tinggi. Handi tidak main-main dengan rencananya itu. Setelah berhasil memindahkan seluruh penghuni panti beserta peralatannya ke tempat baru, Handi memerintahkan kepada bawahannya yang lain, untuk membeli bahan kebutuhan pokok bagi anak panti, untuk 3 bulan ke depan. Di samping itu, dia juga memerintahkan kepada 20 orang anak buahnya, untuk mengawal proses pembangunan panti asuhan tersebut, berikut mengamankan tempat kediaman baru, penghuninya, beserta dengan ibu pengasuhnya itu. Setelah semuanya dirasa beres, Handi dan rombongannya meninggalkan kota T, untuk kembali ke kota B. Handi merasa sangat puas sekali, setelah apa yang direncanakannya benar-benar terkabul. Handi ingin berbuat lebih banyak lagi dengan kekayaannya, untuk membantu panti asuhannya dulu, juga panti asuhan lainnya. Handi sejujurnya bingung, dengan kekayaannya yang melimpah ruah itu, untuk apa digunakan, dan bagaimana cara menghabiskannya.
Memikirkan semua itu, Handi tanpa pikir panjang lagi, membelanjakan uangnya untuk kepentingan umum, juga membantu panti asuhan yang lain walaupun tidak diminta. Handi merasa bahwa saat ini dia sangat kaya, bahkan kekayaannya itu tidak akan habis kalau dimakan oleh orang senegaranya selama setahun, tanpa bekerja sedikitpun. Maka untuk menyalurkan uang tersebut agar lebih berguna dan efisien, Handi membelanjakannya untuk membantu apa saja yang bisa dilakukannya, seperti merenovasi tempat ibadah pada agama yang dianutnya, atau membuat baru, membangun ulang panti asuhan, panti-panti jompo dan fasilitas-fasilitas umum lainnya di merata negeri. Atas aksinya itu, Handi sekarang dikenal sebagai seorang kaya yang dermawan, baik hati, dan suka menolong sesama. Tapi mereka tidak tahu, Handi akan baik kepada orang yang baik dengannya, tetapi dia akan lebih jahat kepada orang yang berniat jahat padanya. Itulah sifat Handi sekarang ini. Bersambung.